Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Agustin, mahasiswi Universitas Bengkulu Prodi Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem perkemihan. Sistem perkemihan adalah suatu sistem tempat terjadinya proses penyaringan darah, sehingga bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh akan larut dalam air dan dikeluarkan berupa urin atau air kemih. Sistem perkemihan terdiri atas 2 ginjal, 2 ureter, 1 kantong kemih, dan 1 uretra. Ginjal adalah organ ekskresi dalam petribata yang berbentuk mirip kacang. Sebagai bagian dari sistem urin, ginjal berfungsi menyaring kotoran terutama urea dari darah dan membuangnya bersama dengan air dalam bentuk urin. Fungsi ginjal mengatur volume cairan dalam tubuh, mengatur keseimbangan osmotik dan keseimbangan ion, mengatur keseimbangan asam basa dalam tubuh, ekskresi sisa-sisa hasil metabolisme, fungsi hormonal dan metabolisme, pengatur tekanan darah, pengeluaran zat beracun. Struktur ginjal. Ginjal terbungkus oleh kapsula renalis yang terdiri dari jaringan fibros berwarna ungu tua. Lapisan luar disebut korteks dan lapisan dalam disebut medula. Bagian medula tersusun atas 14-16 massa berbentuk kerucut disebut piramida renalis. Puncak-puncaknya papila renalis langsung mengarah ke dinding dan berakhir di kalisis. Kalisis ini menghubungkan dengan pelvis renalis. Struktur kecil dari ginjal disebut nefron, terdiri dari glomerulus, kapsula Bowman, tubulus proximal, lengkung Henle, tubulus distal, dan tubulus collecticus. Selain nefron, struktur ginjal juga berisi pembuluh-pembuluh darah. Arteri renalis yang merupakan cabang dari aorta abdominalis mengalirkan darah masuk ke ginjal. Ureter terdiri dari 2 saluran pipa masing-masing bersambung dari ginjal ke kantung kemih. Panjangnya kurang lebih 25-30 cm dengan penampang kurang lebih 0,5 cm. Ureter sebagian terletak dalam rongga abdomen dan sebagian terletak dalam rongga pelvis. Lapisan dinding ureter terdiri dari dinding luar jaringan ikat, lapisan tengah otot polos, lapisan sebelah dalam lapisan mukosa. Lapisan dinding ureter menimbulkan gerakan peristaltik tiap 5 menit sekali yang akan mendorong air ke kantung kemih. Kantung kemih dapat mengembang dan mengempis seperti balon. Bentuk kantung kemih seperti kerucut yang dikelilingi oleh otot yang kuat, berhubungan ligamentum vesicula umbilicalis medius. Bagian vesicula urinaria terdiri dari fundus, corpus, dan vertex. Distensi kandung kemih oleh air kemih akan merangsang stres reseptor yang terdapat pada dinding kandung kemih dengan jumlah kurang lebih 250 cc. Uretra merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih yang berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Pada laki-laki, uretra berjalan berkelok-kelok melalui tengah-tengah prostat, kemudian menembus lapisan fibrosa yang menembus tulang pubis ke bagian penis sepanjang 20 cm. Uretra pada laki-laki terdiri dari prostaria, membranosa, dan cavernosa. Uretra pada perempuan terdiri dari tunica muscularis, sphenosa, mucosa, dan muara uretra. Pada wanita terletak di sebelah atas vagina antara klitoris dan vagina. Proses pembentukan urin. Yang pertama, filtrasi atau penyaringan. Proses filtrasi terjadi di badan Malpighi yang terdiri atas glomerulus dan kapsula Bowman. Glomerulus akan berfungsi sebagai tempat penyaringan air, garam, asam amino, glukosa, dan urea. Hasil dari proses filtrasi adalah urin primer yang mengandung air, gula, asam amino, garam atau ion organik, dan urea. Yang kedua yaitu proses reabsorpsi atau penyerapan kembali. Penyerapan dilakukan pada bagian tubulus contortus proximal. Urin primer dari hasil filtrasi tidak sepenuhnya akan dibuang, namun akan diserap kembali zat-zat yang masih berguna bagi tubuh. Urin sekunder akan masuk ke lengkung Henle. Di dalam lengkung Henle, urin sekunder akan mengalami osmosis air sehingga kadar air berkurang dan urin menjadi lebih pekat. Proses ketiga yaitu augmentasi atau pengendapan. Pada proses ini terjadi pengendapan zat-zat yang sudah tidak diperlukan tubuh. Selama proses ini, urin akan menjadi lebih pekat dan seterusnya dialirkan melalui pelvis renalis, ureter, dan berakhir di
ke urinaria untuk ditampung sementara. Hasil akhir dari proses augmentasi adalah urin sesungguhnya yang mengandung urea, asam urin, amonia, sisa-sisa pembongkaran protein, dan zat-zat yang berlebihan dalam darah seperti vitamin, obat-obatan, hormon, serta garam mineral. Urin. Urin adalah cairan sisa yang dieskresikan oleh ginjal yang kemudian akan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui proses urinasi. Secara umum, urin berwarna kuning, urin encer warna kuning pucat, urin kental berwarna kuning pekat, dan urin baru atau segar berwarna kuning jernih. pH urin berkisar sekitar 4,8 sampai 7,5. Urin akan menjadi lebih asam jika mengkonsumsi banyak protein, dan urin akan menjadi lebih basa jika mengkonsumsi banyak sayuran. Volume urin normal per hari adalah 900 sampai 1400 ml. Volume tersebut dipengaruhi banyak faktor, di antaranya suhu, zat-zat diuretika, teh, alkohol, dan kopi, jumlah air minum, hormon ADH, dan emosi. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya Kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.